Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari amortisasi aset tetap tidak berwujud, yang dimana sebelumnya itu di pertemuan sebelumnya kita membahas penyusutan aset tetap berwujud gitu. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, boleh ketua kelas untuk pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, langsung saja kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Doa cukupkan. Oke, terima kasih Edric yang udah pimpin doanya. Buat hari ini apakah hadir semua anak-anak? Oke, terima kasih. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, jadi kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama akan ada tujuan pembelajaran yang akan diharapkan di pertemuan kali ini, dan juga yang kedua ada definisi aset tetap tidak berwujud, lalu ada jenis aset tetap tidak berwujud, lalu ada definisi amortisasi serta metode amortisasi, dan juga nanti akan ada praktiknya, yaitu akan ada contoh soalnya dan juga akan ada kuisnya gitu. Yang pertama dulu, tujuan pembelajarannya yang akan diharapkan untuk pertemuan kali ini setelah mendengarkan materinya, mampu mengidentifikasi definisi dan jenis aset tetap tidak berwujud. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi definisi dan metode dari amortisasi aset tetap tidak berwujud. Lalu yang ketiga, mampu menganalisis contoh soal dari amortisasi aset tetap tidak berwujud. Lalu yang keempat, mampu memecahkan kuis dari amortisasi aset tetap tidak berwujud. Lalu yang terakhir, mampu menyimpulkan materi dari amortisasi aset tetap tidak berwujud. Oke, boleh Agni, silakan. Oke, Bapak lanjut. Untuk yang pertama ini ada definisi aset tetap tidak berwujud. Yang sebelumnya itu kita membahas aset tetap berwujud. Bedanya dengan aset tetap tidak berwujud ini, bedanya adalah aset tetap tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik, sedangkan aset tetap berwujud itu mempunyai bentuk fisiknya ya anak-anak. Dan juga aset tetap tidak berwujud ini berupa hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Lalu ada jenis-jenisnya, itu ada hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba atau franchise, dan juga yang terakhir ada goodwill. Kita lanjut. Nah, ini pembahasan kita kali ini yaitu ada amortisasi. Amortisasi ini kurang lebih sama gitu dengan penyusutan, yang dimana bedanya adalah penyusutan itu untuk aset tetap berwujud, tapi kalau amortisasi untuk aset tetap tidak berwujud. Nah, ini Bapak jelaskan definisinya secara detail gitu ya. Kalau amortisasi itu adalah suatu proses pengurangan nilai biaya secara bertahap atas suatu aset tetap tidak berwujud selama masa manfaatnya, dan juga tujuannya mencatat penggunaan aset secara akurat agar mencerminkan nilai sebenarnya dalam laporan keuangan. Oke, yang selanjutnya ada metode amortisasi. Nah, kalau metode amortisasi ini ada dua aja gitu, yaitu ada metode garis lurus, ada juga metode saldo menurun. Yang pertama, amortisasi metode garis lurus. Nah, anak-anak boleh lihat rumusnya, boleh dipahami dulu dan dicerna dulu. Nanti akan ada contoh soalnya juga gitu. Rumusnya itu amortisasi tahunan atau dalam setahun itu sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa lalu dibagi dengan umur manfaatnya. Lalu untuk yang kedua itu ada metode saldo menurun. Dia rumusnya adalah nilai buku awal dikali tarif amortisasi. Jadi jangan sampai salah ya anak-anak, kalau misalnya dia metode garis lurus dia pakainya harga perolehan, kalau metode saldo menurun pakainya nilai buku awal. Nah, ini ada contoh soalnya gitu, jadi boleh tolong dibacain. Siapa ya? Chelsea boleh? Pada tanggal 1 Januari 2025, PT bergerak memperoleh hak lisensi software akuntansi terintegrasi dengan biaya perolehan sebesar 200 juta. Lisensi ini diperkirakan memiliki masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai sisa atau residu di akhir tahun keempat sebesar 0 rupiah. Berapa nilai amortisasi di tahun pertama?
Oke, terima kasih Chelsea. Kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Nah, ini boleh anak-anak pahami dulu kalau misalnya metode garis lurus dan juga metode saldo menurun. Amortisasi tahunannya itu untuk metode garis lurus itu 200 juta. 200 juta ini ada yang tahu ini nilai dari mana? Harga perolehan, bener banget Edric. Nah, dikurang dengan 0 rupiah itu yaitu nilai residu, lalu dibagikan dengan 4 itu umur manfaatnya gitu. Lalu untuk metode garis lurus amortisasi tahunannya sebesar 50 juta per tahun. Lalu untuk yang metode saldo menurunnya diketahui tadi di soal kalau misalnya kita belum mendapatkan tarifnya gitu. Jadi kita harus mencari tarifnya dulu. Nah, tarifnya ini kita nyarinya gimana? Kita mencari dulu dengan acuan tarif garis lurus yang dimana 100% dibagikan dengan 4 tahun yaitu umur manfaatnya. Nah, dihasilkan itu adalah 25% per tahun, tapi karena kita menggunakan metode saldo menurun maka tarifnya itu kita kalikan dengan 2. Jadi tarifnya untuk saldo menurun itu 50% per tahun. Lalu tinggal kita masukkan aja ke rumusnya yang dimana tadi rumusnya nilai buku awal dikalikan dengan tarifnya yaitu 200 juta dikalikan dengan 50%. Hasilnya adalah 100 juta. Oke, langsung aja kita masuk ke kuisnya ya anak-anak. Jadi kuisnya ini kurang lebih sama dengan contoh soalnya, cuma dibedakan sama angkanya aja sebenarnya gitu. Jadi boleh dipahami lagi aja soalnya kayak gimana, dan juga teknisnya untuk kuis hari ini itu adalah Bapak pengen anak-anak ini dibagikan menjadi satu kelompok 2 orang gitu. Boleh sama teman sebangkunya aja gitu. Oke. Kita langsung masuk ke soalnya aja. Boleh tolong dipahami juga ya anak-anak, kalau misalnya di kuis kali ini soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2025 PT Digital Kontraktor memperoleh hak paten atas suatu produk inovatif dengan biaya perolehan sebesar 120 juta. Hak paten tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan juga terdapat nilai sisanya atau nilai residunya pada akhir masa manfaat sebesar 20 juta. Lalu pertanyaannya juga sama, berapa nilai amortisasi pada tahun pertama? Mungkin boleh sambil coba dikerjakan dulu aja dengan teman sebangkunya. Ditunggu 1 menit atau 2 menit dari sekarang ya anak-anak. Sambil Bapak bantu juga kalau misalnya di soal ini juga udah diketahui gitu kalau harga perolehannya sebesar 120 juta, terus umur manfaatnya ada 5 tahun, lalu nilai residunya itu sebesar 20 juta. Oke, boleh sambil dikerjakan ya anak-anak semuanya. Nanti akan Bapak tunjuk untuk perwakilan dari kelompoknya itu sendiri. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari soal kuisnya? Apa ada yang masih bingung atau udah paham banget? Udah selesai semua? Wih, mantep banget ini. Oke, belum Dimas. Oke, Bapak pengen siapa ya? Henry deh, boleh. Henry, pasangannya sama siapa nih? Hendrik. Henry sama Hendrik pasangannya? Oh, sendiri? Oke, siap. Boleh Henry jelaskan. Ini maju ke depan. Dari situ aja boleh, nggak apa-apa. Dengan metode garis lurus, amortisasi tahunannya itu 120 juta dikurang dengan 20 juta, lalu dibagi 5 tahun, hasilnya 20 juta. Oke. Terus dengan metode saldo menurun, amortisasi tahunan terus 20 juta dikali 50%. Jadi amortisasi tahunannya 60 juta. Oke, terima kasih Henry. Apakah benar ya jawabannya? Boleh kita lihat di perhitungannya. Oke, beri tepuk tangan buat Henry sendirian ya. Keren banget Henry ini nih. Bapak jelaskan ulang lagi untuk metode garis lurusnya bahwa amortisasi tahunannya sama dengan contoh soalnya yang tadi, bahwa 120 juta ini adalah harga perolehan lalu dikurang dengan nilai residunya yaitu 20 juta dibagikan dengan 5 tahun itu adalah umur manfaatnya.
Maka dihasilkan bahwa amortisasi metode garis lurusnya yaitu 20 juta per tahun. Lalu untuk metode saldo menurun sama seperti tadi juga, kita cari dulu tarifnya nih. Tarifnya itu kita menggunakan garis lurus dulu bahwa 100% dibagi 5 itu sama dengan 20% per tahun. Lalu untuk tarif saldo menurunnya itu dikalikan 2 aja, jadi 2 kali 25% sama dengan 50% per tahun. Lalu amortisasi tahun ini ada kesalahan nih kayaknya nih. Jadi bener nggak sih? Oh iya, harusnya 40% di sini. Jadi ada kesalahan teknis ini dari Bapak sendiri ya harusnya. Jadi jawaban Henry pun juga salah ya tadi. Ya. Jadi mohon maaf ya Henry. Jadi Bapak jelaskan ulang kalau misalnya tarif saldo menurunnya itu 2 dikalikan 20% ya. Jadi sama dengan 40% per tahun. Jadi untuk masuk ke rumusnya tinggal 120 juta dikalikan dengan 40%. Ada yang tahu berapa? Berapa? 48 juta. Oke, terima kasih Edric. Jawabannya benar banget ya teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Edric ya. Oke, kita langsung. Oh, udah selesai ternyata buat materi kita kali ini. Padahal kayaknya Rafli mau ngitung-ngitung lagi nih. Oke, mungkin ada kesimpulannya. Ada yang bisa tolong bantu bacain? Ada? Boleh Steffi deh. Tadi Henry udah soalnya buat jawab soalnya. Baca kesimpulannya. Iya, boleh. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, aset tetap tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, namun mempunyai nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Beberapa contoh aset ini adalah hak paten, hak cipta, mobil, merek dagang, dan waralaba. Walaupun tidak dapat dilihat secara langsung, aset tidak berwujud berperan penting dalam menunjang aktivitas operasional serta meningkatkan nilai perusahaan. Karena manfaat ekonominya akan berkurang seiring berjalannya waktu, aset tidak berwujud perlu dialokasikan melalui proses yang disebut amortisasi. Nah, amortisasi adalah metode pembebanan biaya perolehan aset tidak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya. Proses ini dilakukan untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomi aset secara wajar dan memastikan laporan keuangan disajikan secara akurat. Serta terdapat 2 metode amortisasi aset tetap tidak berwujud, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Oke, terima kasih Steffi. Boleh tepuk tangan dulu buat Steffi ya anak-anak. Jadi kesimpulannya ya itu udah dibacakan oleh Steffi secara garis besarnya. Jadi kita membahas aset tetap tidak berwujud ini memang aset yang tidak memiliki bentuk fisik gitu, dan juga ada metode amortisasinya yaitu ada metode garis lurus dan juga ada metode saldo menurun. Nah, untuk penugasan di minggu depan gitu ya, jadi boleh dilihat dulu atau boleh difoto dulu. Nanti Bapak juga akan kirimkan soalnya gitu ya. Nanti anak-anak boleh kerjakan ini secara individu di kertas HVS ataupun nanti akan Bapak sediakan juga kertas LKPD-nya gitu. Nah, ini boleh dilihat aja dulu. Oke, sepertinya udah untuk pertemuan kali ini dan juga materi kali ini juga udah dicukupkan gitu ya. Sebelumnya Bapak mohon minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak langsung maupun secara langsung ke anak-anak semuanya gitu. Mungkin kita tutup buat pembelajaran hari ini. Boleh Ketua kelas untuk pimpin doa penutupnya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dipersilakan. Berdoa cukupkan. Oke, terima kasih Ketua kelas. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.